Kenapa kami umat Islam tidak mau percaya kepada Paulus? Karena kami melihat di dalam kitab yang digunakan oleh orang Kristen itu ada pertentangan yang sangat-sangat signifikan antara ajaran Tuhan yang datang kepada nabi-nabi dengan ajaran yang datang ke Kristen dari Paulus. Misalnya yang saya sampaikan tadi pagi, Bang, saya katakan begini, bahwasanya pengakuan Paulus di dalam kitabnya dia, Lukas 2 nomor 16, itu dia menguraikan sebuah konsep bahwa tidak ada satupun manusia yang dibenarkan karena hukum Taurat. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Paulus ini siapa? Kenapa dia menjadi penentang gitu loh? Kenapa dia menjadi penentang pencipta langit dan bumi yang datang kepada nabi-nabi yang terdahulu? Maka hal ini kami minta kepada saudara Kristen untuk memberikan pengajaran atau edukasi kepada kami terkait hal tersebut. Karena Paulus sendiri yang mengatakan itu, bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini Paulus yang membackingi dia ini siapa? Siapa yang di belakang dia kok sampai ngomongnya itu menentang pencipta langit dan bumi yang mewahyukan hukum Taurat ini kepada Nabi Musa? Mungkin saudara bisa menjelaskan kepada kami, silakan. Ya, dasar itu ada dasarnya. Coba Ya. di Yeremia 31 ayat 31. Gimana Bang? Gimana? Dasarnya. Lihat di Yeremia Apa itu? 30 tentang perjanjian yang baru yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Karena kan di situ mereka ingkari. Berarti tidak ada kebenaran kan di situ yang didapatkan. Karena mereka mengingkari perjanjian itu. Jadi Paulus mengatakan apa yang tertulis itu. Nah, karena mereka mengingkari perjanjian itu, maka dibuatlah perjanjian yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Saya rasa bukan begitu narasinya, Bang. Paulus mengatakan begini, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan dikatakan tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat, tapi tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan Tuhannya membenarkan seluruh manusia yang menjalankan hukum Taurat. Kenapa jadi Paulus membolak-balikkan ajaran itu? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukankah perintah Tuhannya justru mengatakan akan membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat? Tapi Paulus mengatakan tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Intinya gini, ketika Bani Israel menjalankan hukum Taurat, setaat apapun dia kepada hukum Taurat itu, kata Paulus, itu tidak akan dibenarkan. Ya, ini yang membackingi Paulus melawan firman Tuhan itu siapa Bang kira-kira? Silakan. Di mana dalam hukum Taurat mengatakan ketika melakukan hukum Taurat Anda dibenarkan? Dalilnya banyak, Bang. Coba kasih Banyak tahu sekali, Bang. Di mana itu coba? Contoh misalnya di dalam Imamat 18. Ketika di Imamat 18 itu jelas sekali di sana Tuhan mengatakan apa? Kamu akan hidup, kamu akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan apabila kamu melakukan peraturanku. Imamat 18 nomor 4 misalnya. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan. Nomor 29. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan di tengah-tengahnya. Justru kalau dia orang-orang Yahudi ini tidak menjalankan hukum Taurat, menurut Imamat 18, orang itu harus dilenyapkan. Artinya, ketika mereka ingin memperoleh hidup, maka mereka harus menjalankan hukum Tuhan.
Tapi ternyata menjalankan hukum Tuhan menurut Paulus itu tidak dibenarkan. Mana yang betul, Bang? Tuhan yang datang kepada Nabi Musa atau Kristus yang datang kepada Paulus sampung bisi itu? Silakan. Kalau hukum Taurat itu adalah untuk hidup hari itu, bukan untuk sebuah kebenaran. Hanya kebenaran adalah Yesus. Hukum Taurat Gimana itu ceritanya? memimpin manusia kepada ketaatan kepada Allah. Tetapi hukum Taurat itu bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Aku Ini jalan dan backingan Anda kebenaran. siapa? Hukum Taurat Backingan itu- Anda siapa ini? Loh, Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran. Mana di Nah, hukum Yesus Taurat berkata, mengajarkan akulah hukum jalan. Taurat? Mana hukum Taurat berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hukum Taurat hanya diberikan kepada manusia. Yesus mengatakan, Bang, di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit, alias neraka. Kok sekarang Yesus jadi berubah di tangan Anda? Yang mana yang harus kita dengarkan ini? Backingan Anda ini sebenarnya siapa? Yesus memberikan pengajaran kepada pengikutnya Bani Israel. Barang siapa yang meniadakan setitik meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Backingan saudara siapa? Oke, sudah. Ya. Saya kasih ya, di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Nah, hukum jangan Taurat. kamu Aku sangka. datang- Sebentar. Aku datang untuk menggenapinya. Menggenapi, menyempurnakan. Ya, menggenapi bukan menyempurnakan, melakukan Lalu? hukum itu. Satu dulu, Iya, melakukan. Sebentar. Menggenapi itu dia yang melakukannya. Dengar, dia Iya, tidak melakukan. bilang meniadakan artinya menghapus. Ingat itu. Yang kedua, dia memberikan hukum yang Iya. baru. Dengar, kasihlah di dalam Matius 22 ayat itu 36. 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu sebentar dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan Hukum kitab para Taurat. nabi. Jadi yang Hukum disempurnakan itu di dalam hukum kasih. Siapa yang hukum Oke. kasih itu? Yesus. Oke. Baik, sekarang begini saudara. Kasihilah, hukum utama itu mengasihi Tuhan. Cara mengasihi Tuhan di hukum utama itu gimana? Menurut Khalil, Melakukan jangan seluruh perintah Yesus. Hah? Di mana itu tertulis? Hah? Dia yang menggenapi hukum Taurat bagaimana? Di mana tertulis Yang tadi dengar. Jangan kamu dengar. menyangka. Saudara, dengarkan. Jangan karena backingan Anda itu makhluk halus sampai Anda seenaknya longor di sini. Saya minta hukum utama itu yaitu mengasihi Tuhan Bapa. Apa item-item mengasihi Tuhan Bapa? Kasih dalil. Silakan. Melakukan seluruh kehendakku, kata Yesus. Kehendak dia. Di mana? Kehendak siapa? Yesus. Di mana Firman dalilnya? kan dia, Ayo, Loh, dia kan adalah firman. tunjukkan. Di mana dalilnya itu tertulis? Tunggu ya, tunggu saya Ya, kasih. silakan. Baik teman-teman, ini backingannya Paulus ternyata masuk ke Bapak ini ya. Kita lihat ya teman-teman. Siapa yang membackingi mereka ini? Ini lagi-lagi dia tuduh Yesus, dia mengatakan bahwa lakukan semua kehendakku. Ini sampai dia punya punya backingan keluar ini. Kita Ya, lihat ya. apa yang terjadi. Ya, kasih. Silakan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan Oke. barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan Oke. aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan perintah yang apa yang Yesus sampaikan, dia kan sang firman. Yesus adalah firman Di mana Bapa itu yang hidup. Yesus mengatakan, sabar, sesuai dengan apa yang saudara katakan tadi,
di mana Yesus mengatakan bahwa kasih kepada Elohim adalah melakukan segala kehendakku? Itu dengar pertama, Ya. janganlah gelisah, percayalah juga kepadaku. Dengar, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ketika Iya. dia disuruh percaya, dia berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Berarti kita yang percaya Iya. kepada Yesus, yang melakukan perintahnya. Ya tadi perintahnya di dibilang. Matius 5 nomor 19 itu boleh nggak menghilangkan hukum Taurat setitik pun, meskipun yang paling terkecil? Tidak Menurut ada yang perintah Yesus. tidak ada yang menghilangkan. Siapa yang menghilangkan? Tidak ada yang menghilangkan. Tadi Paulus dia katakan apa? Tidak ada Tidak satupun berlaku. manusia yang dibenarkan berlaku. karena melakukan, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mana perintah tidak Yesusnya yang berlaku. mengatakan? Mana Tidak perintah berlaku. Yesusnya mengatakan untuk meninggalkan hukum Taurat? Perintah Yesusnya mana? Yesus mengatakan apa? Di dalam hukum kasih sudah genap seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan tadi saya sampaikan hukum kasih itu. Berarti menurut saudara Yesus membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak meniadakan. Yesus datang untuk Ini tidak ada seorang pun yang dibenarkan menggenapi, oleh dengar. karena melakukan hukum Taurat. Dengar, Menurut menggen- Yesus, sabar Dia saudara, menggenapi. sabar. Sebentar. Sabar. Menurut Oke. Yesus, apakah orang yang menjalankan hukum Taurat itu dibenarkan atau tidak dibenarkan? Hukum Taurat diberikan untuk menuntun manusia. Ya, saya ulang lagi, saya Kebenaran. tidak suruh Anda, Menuntun manusia, dengar. Saya Dengar. tidak suruh Anda kemudian untuk berkhotbah. Saya tanya, apakah Yesus mengajarkan bahwa orang yang menjalankan hukum Taurat itu adalah orang yang tidak dibenarkan? Dia tidak mengatakan seperti itu. Dia berkata, Tetapi kenapa "Akulah Paulus jalan." mengatakan? Loh, Berarti dia bertentangan berkata, dengan "Akulah Paulus. jalan." Dasar itu Paulus mengambil apa yang firman Tuhan katakan. Akulah jalan. Makanya kalau Di Yesus mana sudah jalan hukum di Taurat bukan mana jalan, kan? Yesus di mana Yesus mengatakan bahwa orang yang melakukan hukum Taurat itu adalah orang yang tidak dibenarkan. Di mana Yesus mengatakan itu? Loh, dia tidak pernah sampaikan itu kan. Tetapi yang dia sampaikan, akulah jalan dan kebenaran. Hukum Taurat sudah takluk. Dia yang melakukan hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat itu, Yesus adalah hukum Taurat itu sendiri. Ngaco. Dia adalah sang firman. Kan kau Saudara, paham kan? Yesus ditanya oleh orang yang sesamanya, bukan oleh Kristen. Seorang datang kepada Yesus, sabar. Datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kenapa Yesus memerintahkan orang ini justru untuk menjalankan hukum Taurat? Kenapa? Di ayat berapa? Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Kenapa Yesus ketika ditanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawab Yesus? "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Elohim." Kenapa lari ke Taurat Yesus? Mana turutnya perintah Elohim? Loh, perintah Elohim. Perintah Elohim itu di mana? Loh, Taurat ini itu firman yang jangan selalu dia membunuh, Loh, sebentar. jangan berzina, Firman. jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu terdapat di mana? Itu terdapat di mana? Hukum Taurat. Hukum Taurat berarti Yesus mengajarkan kalau engkau ingin hidup yang kekal, jalankan perintah Tuhan yang ada di mana? Hukum Taurat itu dia sempurnakan tidak? Di dalam hukum kasih. Dia sempurnakan. Saya ulang lagi. Yesus ketika ditanya, apabila engkau mau hidup yang kekal, maka turutilah segala perintah Elohim. Perintah Elohim tadi itu terkungkung di mana? Loh, itu perintah hukum kasih. Hukum kasih itu boleh berzina. Hukum kasih. Longor. Siapa backinganmu, saudara? Yesus ajarkan hukum Yesusnya apa? mengajarkan. Hukum kasih. Yesusnya Mana hukum Taurat di mengajarkan. situ? Mana Yesus ajarkan Jikalau hukum apa? engkau ingin Mana hidup hukum yang Taurat? kekal, turutilah segala perintah Elohim. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Sembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, jangan bersunat, itukah? Jadilah Kristen, itukah? Bukan, saudara-saudara. Yesus mengatakan perintah yang mana?
Yesus menjelaskan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayah ibumu, kasihilah sesamamu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini perintah-perintah ini tertuang di mana? Semua di dalam hukum kasih. Dengar ayatnya yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau dengar, engkau hendak jikalau sempurna, dengar. engkau ingin sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada si miskin. Itu bicara masih berbicara mengenai hukum Taurat. Itu masih berbicara mengenai hukum Taurat. Hei, itu masih berbicara mengenai hukum Taurat. Kata begini, semuanya itu telah aku lakukan, kan hukum Taurat itu kan. Sudah. Yesus berkata kepada dia, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah. Setelah dia melakukan segala hukum Taurat, saudara, sekarang Anda Yesus tahu. benarkan dia tidak. Yesus benarkan dia tidak. Dibenarkan karena menjalankan Yesus hukum benarkan apa? dia di mana? Coba kau baca selanjutnya. Apakah Yesus benarkan dia? Dia Ketika dia melakukan dibenarkan. hukum Taurat. Jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak sempurna, sempurna dari menjalankan hukum apa tadi? Hukum apa? Sempurna dari seluruh hukum yang Yesus ajarkan. Iya, saya Hukum tanya, Taurat dan hukum hendak kasih. hendak sempurna dari itu hukum mana? Kasih. Hukum kasih yang tadi sudah dibilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Iya, Dan kasihlah mengasihi Elohim itu mentaati perintah Elohim. Kan Yesus mengatakan, Iya. turutilah segala perintah Elohim. Oke. Betul? Sekarang saya tanya, segala apakah perintah 12 hukum Taurat Elohim itu, dengar. 10 segala hukum Taurat perintah membenarkan Elohim dia tidak? itu Saya tanya, segala di mana? perintah Elohim Nah, segala di mana? perintah Elohim itu tertuang di mana? Hukum Taurat. Taurat. Sekarang saya tanya, ketika Berarti Yesus sabar mengajarkan dulu, kepada dia, sabar dulu, sabar dulu. nanti saya ajar Berarti kau. sabar, Dia gantian, berkata gantian, bahwa semua itu gantian, dia sudah gantian, lakukan, kan? Sudah Gantian, lakukan. Apakah gantian. Yesus benarkan dia? gantian. Jadi ketika Yesus mengatakan turutilah segala perintah Elohim, Anda menyambut. Ternyata perintah Elohim itu di Taurat. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal harus menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lah Yesus tadi mengajarkan supaya orang itu mendapatkan hidup yang kekal, dia harus menuruti perintah Elohim yang tertulis di mana? Di mana? Seluruh Di firman mana? Allah. Di mana? Di situ Yesus tidak bilang hukum Taurat. Di mana? Tidak ada. Di mana? Sebentar, saya jawab. Ayat 20, kata orang muda itu sebentar. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kulakukan. Hukum Taurat kan 10 ya? Oke. Ya. Apalagi yang masih kurang? Berarti kata Yesus. Yesus ayat 21 Berarti kata berkata begini, Yesus. jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dengar, Yesus suruh ikutlah Yesus. Tetapi orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jikalau demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi kamu hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jualah dan ikutlah aku. Yang diperintah terakhir, ikutlah aku. Kamu sudah melakukan 10 hukum Taurat, tetapi tidak sempurna kan? Berarti hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Selain mengikuti Yesus, selesai kau. Oke, baik. Oke. Jadi ketika ditanya oleh orang tadi, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, apa yang harus dijalankan? Seluruh hukum Allah dan ikut Yesus. Tunggu sama hukum dulu. Allah dan ikut Yesus. Iya. Ya. Jujur dong. Ketika orang ini, berdasarkan ayat, saya tidak berdasarkan dalil saya sendiri. ketika orang ini dia berkata begini, aku sudah melakukan semua. Yesus bilang, pergi jual hartamu dan ikutlah aku. Dia tidak mau. Berarti orang ini menjalankan apa? Apa tuh? Hukum apa yang dijalankan orang tadi? Loh, hukum yang dia jalankan kan 10 hukum Taurat. Menurut dia ini orang-orang Israel. Oke. Tetapi terakhir Yesus katakan begini. Oke. Ingat, poin terakhir, berarti ikutlah menurut Yesus,
Untuk memperoleh hidup yang kekal, syarat mutlak pertama menjalankan hukum Tuhan, yaitu Taurat, betul? Setuju. Ah, terus kenapa Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat? Ternyata Yesus bilang itu aku. Enggak, bukan itu dulu. Yesus Aku di poin terakhir, tapi dia tidak bisa. Lihat, 10 dia sudah lakukan. Dia bilang kurang apa lagi? Yesus bilang jual hartamu sekarang, dan berarti sekarang untuk mengikuti pertanyaan Yesus, saya, menjadi muridnya saudara, itu adalah perintah bagi semua pertanyaan orang percaya. saya, pertanyaan Oke. saya, ketika Yesus ditanya, apa syaratnya memperoleh hidup yang kekal? Yesus memberikan syarat apa yang pertama? Yesus yang Turuti bertanya perintah. kepada dia. Yesus yang Turuti bertanya, orang muda kaya kata orang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan apa yang harus kuperbuat?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya?" Hanya kata Yesus baik, "Tetapi jikalau engkau mau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, Perintah jika Allah. engkau ingin memperoleh hidup, turutilah segala perintah. Perintah yang mana? Di mana tertulis perintah itu? Oke, termasuk hukum Di Taurat. mana? Semua hukum Taurat dan Taurat. perintah. Ikutlah Oke, Yesus. berarti menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal syaratnya menjalankan perintah Taurat. Oke, Itu syaratnya. ikut Yesus. Itu syarat. Itu syaratnya, tunggu dulu. Itu syarat pertama dulu. Syarat Biasanya pertama. pertama sudah dipenuhi kan orang itu. Di Oke. ayat 20, Tapi 20. kenapa Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat? Ternyata tidak. Lelaki yang kaya ini pun tidak bisa. Sudah 10. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Orang muda itu Kata kebetulan. Yesus, Dengar, kata semuanya Yesus untuk itu telah kuturuti. Nah, dia sudah turuti. Apalagi Nah, lolos, masih kurang. lolos berarti Belum. tinggal satu, tinggal Apalagi satu, masih- Oke, tinggal satu. Dengar, tinggal satu. Datang Berarti jual lolos dia hartamu kan? dan Tinggal ikut satu. laku. Ikut Ya, aku itu- paling penting. Ikut laku. Ikut siapa? Ikut Yesus. iya, tahu, Yang terakhir, tahu, itu poinnya, tahu. Pak. Ikut Sumpah. Yesus ini, ikut Yesus menjalankan Taurat atau tidak menjalankan Taurat? Ku ikut Yesus untuk masuk kepada hidup yang kekal. Percaya kepada Tadi Yesus. syarat hidup kekal apa? Pertama, Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hidup Tidak kekal ada itu. seorang pun yang bisa mendapat hidup kekal tanpa percaya dia adalah Juru Selamat dan Tuhan. Itu persyaratan. Astagfirullahaladzim, Dia berkata, ya Allah ya ikutlah Karim. aku. Mau ikut kemana? Ikutlah firman-Nya. Maka dia barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang percaya kepadaku, dia yang mengasihi aku. Yang pertama, syarat memperoleh hidup yang kekal apa yang pertama menurut Yesus? Lakukan Mentaati. perintah Allah. Dengar. Oke, Lakukan nah semua sekarang perintah Allah ini syarat pertama kan? Kalau syarat pertama tidak dilolosin, bisa nggak lolos syarat kedua? Semua tidak bisa satu, karena kalau Tidak tidak bisa. satu sama dengan Anda Tidak tidak bisa. melakukan seluruh perintah Tidak Allah. bisa, tidak bisa. Pak. Tidak bisa. Syarat pertama, gini, dengarkan saudara Indra, dengar. Syarat pertama menjalankan Taurat. Syarat kedua menjual harta, berinfak, bersedekah. Syarat ketiga ikut Yesus. Betul? Ya. Oke. Bisa nggak kita lolos, orang-orang lolos di syarat kedua kalau syarat pertama tidak dilolosin? Semua harus sempurna. Syarat pertama harus tidak sempurna. lolos, syarat terakhir tidak lolos. Tidak boleh ada Oke, satu nah yang sekarang, tidak boleh. sekarang bagaimana Kristen bisa lolos syarat pertama? Sedangkan Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Betul. Nah, berarti lolos, tidak lolos. Berarti Kristen tidak lolos. Tidak dibenarkan. Coba. Orang Berarti ini kan Kristen tidak lolos. Berarti Kristen tidak lolos di syarat pertama. Dari mana? Iya. Paulus sendiri mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Nah, sekarang bagaimana mungkin Anda bisa lolos syarat kedua, syarat ketiga kalau Anda tidak lolos syarat pertama? Bagaimana Anda mau lolos syarat pertama, sedangkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 21, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bagaimana itu? Loh, dengar. Bagaimana Anda ingin memenuhi syarat pertama,
Kalau dari syarat itu aja Paulus sudah bombardir. Dikatakan begini, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di data Galatia 5 nomor 4, Paulus mengatakan bahwasanya engkau akan lepas dari kasih karunia jika engkau mengharapkan kebenaran dari Kristus. Maka malah dia mengatakan begini, jikalau kamu berusaha untuk menjalankan hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Syarat pertama kalian tidak bisa. Syarat pertama untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, menjalankan hukum Taurat. Jadi ente baru siap-siap nih, ganti baju, habis mandi ganti baju, pakai sepatu, habis itu berdiri mau menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama. Baru juga kamu mau menjalankan, apa kata Paulus? Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia jika engkau menjalankan hukum Taurat. Jadi syarat pertama aja nggak lolos, gimana mau syarat kedua? Sementara syarat pertama aja nggak boleh. Ayo. Ayo. Saya jawab ya. Dengar. Iya, silakan. Silakan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan begini. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti siapa yang dibenarkan? Ada tidak? Tidak ada. Berarti semua orang gagal melaksanakan hukum Taurat. Ya, gagal berarti nggak lolos syarat pertama. Berarti nggak lolos syarat pertama. Tidak lolos syarat pertama berarti. Tidak lolos. Syarat pertama. Syarat pertama kalau tidak lolos syarat pertama bisa nggak loncat ke syarat kedua? Justru karena itu kasih Allah. Nah, Anda berkata hukum kasih karunia. Masalah generasi. Masalah itu. Nah, jadi kita orang Kristen itu boleh tidak orang saya dosanya dihapus sebentar. Boleh kalau tidak orang sudah dihapuskan, dia bisa berjalan dalam kebenaran. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda. Anda bisa berjalan dalam kebenaran sementara dosa menguasai Anda. Dari mana? Saya tanya. Iya. Dari mana pertanyaan Anda bisa saya berjalan jelas dalam kebenaran kalau dosa boleh itu masih tidak, ada di dalam diri Anda? Saya tanya. Boleh tidak bagaimana orang Anda ajaran bicara Anda sendiri nih. Ada nggak pengganti di bawah? Kalau ada tendang aja nih. Langor. Nah, bagaimana? Saya tanya. Nah, Anda ini kan berdosa. Nah, Anda punya dosa di ada nggak oteng lain? Kalau ada oteng lain ini dilempar aja ke neraka. Ngapain dipertahankan manusia congor? Model nggak ada malunya. Jadi teman-teman sekalian, yang penting pesannya udah nyampe ya, bahwa Kristen ini tidak akan pernah sampai kepada keselamatan. Tidak akan pernah sampai menurut Yesus. Kenapa? Syarat pertama harus menjalankan hukum Taurat. Baru juga mau menjalankan hukum Taurat itu satu, milik kepunyaan orang Yahudi. Kristen bukan milik orang Yahudi. Taurat itu bukan punya dia. Yang kedua, kalaupun dipaksakan mereka nyolong kitabnya orang Yahudi, Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Baru juga mau memenuhi syarat pertama, yaitu menjalankan Taurat, sudah dicegal oleh Paulus. Jadinya nggak bisa. Syarat pertama gagal. Bagaimana mungkin loncat ke syarat kedua? Bisa, nggak mungkin. Bagaimana orang bisa mendaftar di kampus mau kuliah menjadi mahasiswa kalau dia syarat pertama ijazah SMA nggak ada? Kecuali dia penguasa bisa bayar sana sini untuk ijazah palsu untuk menjadi penguasa, bisa jadi. Tapi ini bukan berbicara seperti itu. Bagaimana mungkin seorang Kristen bisa menjadi pengikut Yesus, sementara syarat menjadi pengikut Yesus, wajib hukumnya menjalankan segala perintah-perintah Elohim. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, yang pertama, harus mengikuti segala perintah Elohim. Yang kedua, menjual seluruh harta memberikan kepada si miskin. Sebab kalau tidak, maka lebih mudah onta masuk ke dalam lubang hidungnya Pak Bom-Bom daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah sekarang syarat ketiga. Kalau sudah lolos yang pertama, yang kedua, baru bisa jadi pengikut. Kristen untuk menjadi orang yang lolos dari syarat pertama aja nggak bisa. Makanya saya bertanya,
siapa backingan daripada Paulus ini? Kok sakti kali itu loh. Sakti kali dia. Bisa meloloskan orang menjadi pejabat tanpa ada ijazah. Siapa Paulus ini? Mengiming-imingi jabatan tinggi, tapi orang tersebut tidak ada ijazahnya. Bagaimana ceritanya? Orang semua ditipu, orang semua disesatkan karena dia. Karena syaratnya ketika ditanya oleh muridnya, oleh orang yang kaya yang datang kepadanya, "Guru, bagaimana caranya saya bisa memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan, syarat pertama, engkau harus menuruti segala perintah Elohim. Perintah Elohim yang mana? Keluaran 20. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihi manusia seperti dirimu sendiri mengasihi dirimu. Lah, apakah Kristen bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena jangankan untuk menjalankan itu, yang ada malah dihapuskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kenapa bisa? Karena hukum Taurat itu setelah berlaku lagi. Jadi bagaimana mungkin seorang Kristen bisa menjadi pengikut Yesus? Syarat pertama tidak bisa dilalui. Bagaimana mungkin seorang bisa menjadi presiden kalau dia tidak punya ijazah asli? Wajib. Jadi kalau ada tuduhan bahwa ada presiden menggunakan ijazah palsu, ya saya rasa itu harus diselidiki. Jangan-jangan itu hoax, tuduhan itu fitnah. Karena tidak mungkin kurasa seorang pemimpin negara menggunakan ijazah palsu, nggak mungkin. Tapi kalau yang ini ngaku-ngaku pengikut, haha bela, ini udah terbukti ini pengikut palsu. Kenapa? Karena keciduk mereka memang betul-betul tidak bisa lolos, tidak mendapatkan ijazah, karena mereka bukan penganut Torah. Mereka pemakan babi cahayu, mereka orang-orang tidak bersunat cahayu, mereka penyembah-penyembah roh. Orang Torah itu ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Dia penyembah ibadah hari Minggu. Sudah gitu yang dijembah anak orang katanya. Nggak lolos. Bagaimana mungkin mau jadi presiden? Oh, tamat SMA aja kagak bisa. Kenapa nggak bisa tamat SMA? Karena dilarang. Apa kata Paulus? Ya baca di dalam Galatia 5 nomor 4 tadi. Galatia 2 nomor 22 tadi. 21 tadi. Baca Galatia 2 nomor 16 tadi. Kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka kau akan keluar dari kasih karunia. Berarti ketika Yesus mengatakan hidup kekal kamu boleh peroleh kalau kamu menjalankan hukum Taurat, Paulus mengatakan, ada-ada aja Yesus ini. Gak ada kebenaran. Jangan kau harapkan kebenaran dari hukum Taurat. Gak ada. Kamu malah keluar dari kasih karunia kalau kau menjalankan hukum Taurat. Sama seperti iblis yang datang kepada Adam di Gan Eden. Justru kalau kau tidak makan, kau tidak akan hidup kekal. Makan. Kata Paulus, nah, kau tidak akan mendapatkan kasih karunia kalau kau menjalankan hukum Taurat. Jangan. Kau dilarang makan ini? Iya. Oh, jangan kau dengar itu. Saya dilarang makan babi, Lus. Jangan kau dengarkan itu. Saya dilarang begini, Lus. Jangan kau dengarkan. Kau tidak akan kemudian mendapatkan kasih karunia. Kau keluar dari kasih karunia kalau kau mendengarkan larangan-larangan itu. Tipikal Paulus dengan yang ada di dalam Taman Eden itu bedanya apa? Bedanya apa? Maka ini pertanyaan serius. Siapa backingan Paulus ini? Kok dia bisa memberikan ijazah palsu kepada orang sehingga mereka mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan? Siapa yang membackingi Paulus ini sehingga dia membagi-bagikan kemudian ijazah palsu kepada orang-orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai Bani Israel rohani? Siapa backingan Paulus ini sampai dia kemudian mampu menjanjikan keselamatan kepada orang-orang palsu, pengikut-pengikut palsu? Sedangkan menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk menjadi penghuni surga, kata Yesus, wajib hukumnya mendapatkan ijazah lulus menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama. Pertanyaan saya, siapa backingan Paulus sehingga dia menggunakan jalan kompas lewat jendela menuju surga berdasarkan kemudian
dalil-dalil yang tidak berdasar kepada pengajaran Yesus itu sendiri. Silakan. Backingannya Ada tuh juga yang sibuk menelpon. Siapa ini? Ya, halo semuanya yang Kristen-Kristen. Tolong dijawab, siapa backingan Paulus? Allah, Tuhan Yesus. Hah? Eh? Apa? Apa? Yang bener aja kasih datanya. Aduh, Dito. Ada ilmu. Udah lah, King. Kau jawab saja pakai dalil. Ya, cuman gitu doang, ngapain kau naik? Ya pertanyaanmu gitu doang, ya itu jawabannya. Siapa backingan Paulus? Pertanyaanmu agak keras dikit lah. Hukum Taurat mana yang ditiriakan gitu, kayak Siarka tadi Sama, ngomong. kalau tidak Itu kan tadi, keras, kalau nggak nggak dibawa saya jawab. dibawa dulu kau, nggak ada ilmu kau. Sana. Ayo Jackson, nggak usah tapik-tapik kalau di atas Jackson. Apa pertanyaannya ini Bang Dito, Kang Dito? Makanya kau dengar, kau simak tadi, Bang Zuma tadi bertanya, siapa backingan Paulus? Ini backingan untuk kemana sih Paulus ini rupanya? Kau pun sudah di atas, di bawah nyimak, masih pula kau tanya lagi pertanyaannya. Macam mana sih kalian ini? Ini diskusi kah? Enggak, aku baru masuk room ini, jadi nggak tahu aku tadi pembahasannya diskusinya tentang apa. Oke, mungkin Gurunda Silakan mau Gurunda. Iya, siapa backingan Paulus sampai syarat untuk menjadi pengikut Yesus itu dibatalkan, dibantah sama dia? Itu loh pertanyaan saya. Kan yang dikatakan si Paulus itu kan untuk mengikuti hukum Taurat itu tidak ada satupun yang dibenarkan, kan itu klaiman Paulus. Artinya sia-sia mengikuti hukum Taurat itu sia-sia kalau tidak mengikuti Yesus. Maksud Paulus kan itu di sana, bukan masalah. Kok bagaimana ceritanya? Sedangkan saudara Kristen yang mengaku pengikut Paulus, pengikut Yesus tidak ada menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Yesus ketika ditanya oleh orang yang sesama dengan dirinya, syarat memperoleh hidup kekal itu apa? Yesusnya mengajarkan syarat Ikuti memperoleh perintah hidup Allah. yang... Nah, ikuti perintah Allah, itu syarat pertama. Apa perintah Allah itu? Tertulis di mana? Tapi kalau cuma mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti Yesus itu belum memperoleh hidup kekal. Iya, itu sesi yang ketiga. Yang pertama, melakukan segala hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Syarat Iya. pertama. Nah, tapi Paulus melarang Kristen untuk melakukan hukum Taurat. Bagaimana mau loncat ke syarat kedua? Di mana Paulus mengatakan dia melarang melakukan hukum Taurat? Aku menolak Gak ada. kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bagaimana orang Kristen mau menjalankan hukum Taurat? Sementara kalau dia menjalankan hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia. Kalau kamu ingin menjalankan syarat pertama, yaitu menjalankan hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus dan kasih karunia akan keluar, dan kamu akan keluar dari kasih karunia. Jadi bagaimana mungkin mau memenuhi syarat tadi? Sementara kalau memenuhi syarat pertama, orang Kristen akan keluar dari kasih karunia. Itu tertulis di mana itu, Bang Juma? Galatia 5 nomor 4. Karena Kristen ini pelanggar-pelanggar hukum Taurat kan? Karena memang mereka loncat pagar, ngaku pengikut Yesus. Nah, Kamu baca. mengharapkan kebenaran. Ya.
oleh Kamu hidup di luar kamu kasih karunia. lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar Set- kasih karunia. Ha. Oh iya, iya maksud Paulus kan di sini Hmm. kesia-siaan mengikuti hukum Taurat itu kalau tidak mengikuti Kristus. Ya salah, Sia-sia. Bung. Salah. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, orang harus menjalankan hukum Taurat. Itu kata Yesus. Matius 19 nomor 16, ketika dia ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Lakukan segala perintah Tuhan." Mana perintah Tuhannya? Yang hukum Taurat. Hukum Taurat ya, terus Nah, benar. bagaimana mungkin Kristen mau menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama? Sedangkan Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Dengan kata lain, jangan kamu lakukan hukum Taurat. Karena kalau kamu lakukan, kamu akan lepas dari Kristus. Artinya, apa? Paulus mengajarkan apa? Paulus mengajarkan langsung aja mengaku-ngaku pengikut Kristus. Nggak usah kau jalankan hukum Taurat itu, nggak usah. Pokoknya mulutmu mengatakan aku pengikut Yesus, dah selesai. Sayangnya Yesus tidak begitu. Yesus mensyaratkan untuk memperoleh hidup yang kekal wajib menjalankan hukum Taurat. Paulus mengajarkan kalau kau menjalankan hukum Taurat, kamu lepas dari kasih karunia. Kristen hidup di persimpangan. Mau mengikuti Yesus, dihantam sama Paulus. Mau mengikuti Paulus, dihantam oleh Yesus. Maka berada di persimpangan. Ketika mereka tetap dalam persimpangan, bertemu dengan Yesus nanti, apa kata Yesus? "Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan." Gimana dong? Itu fakta. Itu real. Itu dalil. Itu dalil. Anda ingin mendapatkan hidup yang kekal, syarat pertama harus menuruti segala firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu? Di dalam hukum Taurat. Baru juga Anda berkemas, baru Anda siap-siap mau menjalankan hukum Taurat, Paulus sudah menghadang. Berhenti. Mau kemana lo? Mau ke sinagoge. Ngapain? Menyembah, menjalankan segala kamu akan lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari sono. Jangan. Yesus Kristus lepas dari kamu. Kasih karunia akan lepas dari kamu kalau kau lanjutkan. Kamu mau hidup dalam Yesus Kristus atau kamu mau menjalankan hukum Taurat? Pilihan yang berat. Mau menjalankan hukum Taurat untuk milik Yahudi. Kalau dijalankan berarti nyamar-nyamar Yahudi. Tidak dijalankan tidak bisa mendapatkan surga. Gimana ceritanya? Maka Kristen hidup di persimpangan. Kenapa? Karena Kristen bukan Yahudi, Kristen bukan pengikut Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan hanya dinul Islam untuk Kristen. Mau kemana? Mau menjalankan Taurat? Taurat bukan untuk Kristen. Mau menjadi pengikut Yesus? Syarat menjadi pengikut Yesus harus menjalankan Taurat. Jadi dua-duanya nggak bisa. Masuk ke hukum Taurat nggak bisa, menjadi pengikut Yesus nggak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah dinul Islam. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu adalah roh penolong, penghibur. Yang tadinya tidak punya jalan, yang tadinya tidak punya kemudian pemimpin, tiba-tiba muncul pemimpin dunia, baginda Rasul Muhammad SAW. Anda mau kemana? Ke Yesus nggak bisa. Bagaimana Anda mau ke Yesus sementara syarat pertama nggak lolos? Kecuali Anda ingin menjadi pengikut Kristus palsu, Kristusnya Paulus. Boleh. Kalau Kristusnya Paulus Anda mau ikuti, silakan. Itu boleh, bebas kalau itu. Segala-galanya boleh Anda lakukan kalau Kristusnya Paulus. Silakan, saudara, silakan. Jikalau kamu hendak sempurna, maka juallah hartamu Ha, dan ikutlah aku. Artinya begini. lebih mudah orang kaya
lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Betapa sulitnya untuk menjadi pengikut Yesus itu. Datang kalian, bukannya Bani Israel, bukan Bani Yakub, tidak menjalankan Taurat. Tiba-tiba bermimpi menjadi pengikut Kristus Yesus. Apa? Yesus Kristus. Cek ke cekek, cek ke cekek. Ternyata kalian pengikut Kristus padang gurun. Jadi kalian itu saudara bukan pengikut Yesus anak Maria. Sulit untuk jadi pengikutnya Yesus anak Maria. Sulit. Kecuali Anda nyamar-nyamar. Nah, kebetulan ketika Anda menyamar, maka muncul pasang badan Kristus palsu. Itulah yang ente ikutin. Makanya Paulus menghancurkan semua ajaran Tuhan. Kamu lepas dari Kristus jika kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi gimana? Paulus ikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus merek Paulus dong. Karena kalau Kristus merek Elohim, syaratnya untuk menjadi pengikutnya, 1, kudu wajib Bani Israel. 2, kudu wajib menjalankan hukum Taurat. Baru bisa lolos menjadi pengikut Yesus anak Elohim. Kalau pengikut Kristus Paulus, ya silakan aja makan babi bebas, ibadahnya hari Minggu bebas, mau apapun bebas. Karena Kristus ini bukan Kristus anak Maria, ini Kristus lain. Sampai di sini Pak Bom paham? Loh kok nangis? Silakan, paham nggak? Jangan nangis dong. Nggak nangis bang, siapa yang nangis? Cuman aku kok jadi bingung, aku kok nggak sesuai yang dikeluarkan Bang Jun dengan yang tertulis. Aku nggak sesuai, saudaraku, saudara. Kata Yesus. Kayak berlawanan arah gitu. Berlawanan dengan ajaran Kristen, betul, betul. Pasti. Karena hal ini belum ada apologet Islam yang membongkar. Baru Bang Suma dan teman-temannya. Apologet Islam kawakan yang sudah senior-senior itu nggak pernah membuka ini. Ini Bang Suma aja dengan adik-adik Bang Suma yang membongkar ini. Coba, syarat untuk menjadi pengikut Yesus kudu wajib miskin. Gak boleh kaya. Kenapa? Anda baca dalilnya. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Coba Anda pikirkan itu. Kristen Anda tengok ke barat, ke timur, utara, selatan. Bukan berarti orang kaya tidak bisa, kan itu maksudnya. Bukan berarti orang Dalilnya kaya saudara. tidak bisa. Dalilnya saudara, Yesus mempersyaratkan kata orang muda yang kaya ini, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau kamu hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ini Kristen bisa lakukan nggak? Bisa nggak Kristen lakukan? Bisa nggak? Ya, Tidak bisa. Buktinya kan memang susah memang mengikuti Yesus itu. Iya, makanya yang kalian ikuti itu Yesus padang gurun, bukan Yesus anak Maria, sang penginjil, bukan. Karena untuk menjadi pengikut sang penginjil sudah tidak bisa zaman hari ini. Tidak ada di zaman modern ini manusia mau hidup miskin, gak ada. Makanya Nabi Isa atau Yesus Kristus anak Maria spesial hanya untuk kaumnya saja, abad pertama. Karena sesuai dengan zaman itu. Zaman setelahnya, zamannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun ente bertahan bahwa ente adalah pengikut Kristus, berjuta persen Kristus yang Anda ikuti itu Kristus palsu, bukan Kristus anak Maria. Materi ini pernah membuat seorang lulusan teologi S2 melempar asbak dan saya hampir dibongkarkan meja, didorong meja gara-gara dia ngamuk. Saya jelaskan ini. Sambil menangis, dia gemeteran. Saya sudah mau izin pulang, ya sudah nona saya izin kalau gitu. Enggak, jangan pulang dulu. Kamu harus bertanggung jawab. Selesaikan ucapanmu tadi. Loh, kok kurang apa lagi penjelasan saya? Data saya sudah sajikan.
Anda sudah membacanya, Anda punya title, Anda S2 teologi, kurang apa lagi? Anda pintar, Anda cerdas. Narasi yang saya bangun, narasi yang tertuang secara tertulis di dalam Bible, kurang apa lagi? Habis itu dia pukul meja, membentak saya. Jangan pulang, ku bilang. Jangan pulang. Loh, ini sudah jam berapa, Nona? Saya juga ada anak, ada istri. Enggak, selesaikan ini dulu. Akhirnya kami dialog sampai jam berapa? Jam 12 malam. Nanti mallnya tutup, nanti satpamnya ngusir kami, baru kami pulang. Karena materi ini. Gemetaran, keringat dingin, marah. Dia ingin jambak rambutku. Sampai ingin berapa kali dia layangkan tangannya untuk nampar aku. Tapi aku bilang, susah. Ini materi, mungkin mana? Islam datang untuk menyelamatkan Anda. Kalau Anda menolak, silakan. Neraka luas. Tinggal Anda pilih, Anda mau di kaplingan mana. Tapi ini kebenaran. Al-Quran datang menyelamatkan Anda. Al-Quran datang mengatakan, Kadija'akum rasuluna yubayyinu lakum. Nabiku Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab kalian itu. Ya silakan Anda pikirkan. Yesus yang berkata, katanya konon ucapan Yesus yang harus dipercayai. Lalu kurang apa lagi? Saya nggak minta Anda percaya Quran. Saya nggak minta Anda percaya hadits. Saya minta Anda percaya apa yang Anda imani sebagai firman Tuhan dan sabda Yesus. Kata Yesusnya jelas kan? Jikalau kamu hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab dia memiliki banyak harta. Yesus berkata kemudian kepada murid-muridnya sepeninggal orang kaya ini, anak muda kaya ini. Aku Yesus gurumu berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata, ini Yesus ulang-ulang, diulang saking pentingnya ucapan itu. Sekali lagi aku tanamkan, aku tancapkan kepadamu, aku katakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Yudas jatuh cinta kepada 30 keping uang perak? Karena mereka murid-murid Yesus orang-orang miskin. Tak ada orang kaya. Mereka miskin, dan miskin. Kenapa? Dia mengikuti teladan gurunya. Tidak ada orang kaya. Sedangkan sekarang pendeta-pendeta, mobilnya mobil mewah-mewah, hartanya berlimpah, rumah-rumahnya rumah mewah semuanya. Ini yang mau masuk surga. Ini pendeta pastor yang kayak gini yang mau masuk surga. Jemaat-jemaatnya yang berbisnis, makan babi, makan asu, tidak bersunat, ibadahnya minggu yang banyak kepada Kristus, itu yang mau masuk surga? Tidak bisa. Syarat masuk surga menurut Yesus jelas terpampang di dalam kitab saudara. Bukan di hadits, bukan di Al-Quran, bukan di Taurat, tapi di kitab saudara. Sekarang, tanya diri Anda. Apakah Anda pengikut Kristus yang asli atau pengikut Kristus yang benar? Karena untuk memperoleh data secara detail, identitas, gelar sebagai pengikut Yesus yang benar, syaratnya ada dan tidak mudah. Yang pertama, Anda harus masuk ke dalam rahim salah satu wanita Yahudi. Untuk supaya Anda mendapatkan gen dari Yakub. Karena Yesus diutus hanya untuk kepada Bani Yakub. Yang kedua, Anda harus telaten menjalankan hukum Taurat. Sebab syarat untuk memperoleh hidup yang kekal harus menjalankan hukum Taurat. Yang ketiga, Anda harus menjual harta Anda seluruhnya. Yang keempat, Anda harus pindah kemudian di pemukiman Yahudi. Karena Anda harus mengikuti Yesus, bukan menjadi seorang Kristen. Yesus ketika diikuti akan menghantarkan kita kepada Yudaism, rumah ibadahnya Yahudi, bukan ke rumah ibadahnya orang Romawi. Dan yang kelima, Anda harus melepaskan Kristen Paulus. Anda harus keluar dari agama Kristen. Berat, memang berat. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, muridku, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Maka banyak orang inilah yang loncat jendela,
loncat pagar, ijazah palsu, ngaku lulusan sarjana, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi seorang pemimpin, menjadi ahli waris negara, menjadi seorang negarawan, tapi rupa-rupanya dia menggunakan ijazah palsu. Anda mengaku sebagai murid Yesus, lulus sebagai anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba. Galatia 3, Galatia 2, Galatia 3 nomor 26. Sekarang kalian bukan lagi hamba, kalian adalah anak-anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Dari mana titel itu kalian dapatkan? Sedangkan kalian untuk lulus saja mendaftar sebagai mahasiswa tidak bisa. Syarat untuk menjadi pengikut guru besar Yesus, pertama harus menjalankan hukum Taurat. Baru juga kalian mau siap-siap melakukan hukum Taurat. Paulus datang, apa itu istilahnya itu? Tiup sumpritan. Stop! Mau kemana ente? Oh, mau ke sinagoge. Ngapain? Mau sabat. Untuk apa? Untuk menjalankan segala perintah Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal dong. Oh no. Berarti kau mau menjalankan hukum Taurat? Yes. Sabat? Iya. Bersunat? Iya. Tauhid? Iya. Menyembah kepada Elohim saja? Iya. Tunggu. Dengarkan saya. Apa Paulus? Kamu lepas dari Kristus. Kamu keluar dari kasih karunia. Kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di situ, tinggalkan. Nah, sekarang Kristen pilih mana? Meninggalkan syarat yang dilakukan Yesus dan mengaku-ngaku berpura-pura nyamar-nyamar seperti pengikut Yesus atau gimana? Kalian nyamar pengikut Yesus. Lah, pengikut Yesus itu buka celanamu dulu, kusenteri, pakai helm. Serigala jamar domba. Habis itu hari Sabtu kamu kucari di sinagoge, rumah ibadahnya orang Yahudi. Mana si bom ini? Mana si bom? Enggak ada. Saya ke gereja. Di sana dia makan babi. Ternyata lu adalah pengikut palsu, lu penyamar. Pantasan aja nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Ayo. Mau sampai kapan saudara? Mumpung masih ada roh di dalam jasad kalian. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan menjadi pengikut palsu untuk Yesus palsu? Mau sampai kapan? Sudahnya Tuhan kalian palsu, nabi kalian Paulus nabi palsu, rasul palsu, semuanya palsu. Iman palsu, pengikut palsu, Yahudi palsu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kebenaran tertuang. Saya nggak pakai Quran, saya pakai dalil dalam kitab saudara. Kalau Al-Quran jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana orang semua akan dikumpulkan nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, Allah, akan menjadi musuhnya. Nah, Yesus memusuhi kalian. Matius 7, 22, 21, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi seperti si Rulusuli Linggis, ya kan? Dia mengobati orang kan? Wah, dari jalur TV, Allah dalam nama Yesus Kristus, wah benjolmu pindah ke lutut, wah sembuh. Nah sekarang Yesus yang mana yang dia panggil tuh? Kok dia bisa sembuh? Sementara Yesus yang asli datang mengusir. Aku tidak mengenal kalian. Loh, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal ente. Jadi yang datang kepada kalian yang membuat kalian bermujizat itu Yesus yang mana? Cak, ayo. Bisa nggak setan ngaku Yesus? Bisa. Bisa nggak Yesus bermujizat? Iblis bermujizat? Bisa. Kenapa tidak? Jadi pada kesimpulannya adalah, untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, satu, wajib hukum Taurat dijalankan. Kedua, wajib kemudian bersedekah, berinfak, habiskan harta. Yang ketiga, menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi Yudaism. Apakah kita dapatkan ini di Kristen? No. Nehi merica ketumbar jahe. Kita tidak temukan itu. Tidak ada di Kristen. Kristen ini jalurnya lari kiri dia, salah sasaran, salah tembak. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dirubah.
Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Kristus tanpa melalui Kristus. Salah dalil. Salah dalil. Saya kira begitu saudara.